Oke, soal selanjutnya adalah tetap ada katrol ya, seperti ini. Di sini cuma tidak ada beban kayak tadi, ada beban 2 buah balok gitu ya. Ini hanya ditarik dengan gaya F. Sebenarnya bisa juga gaya F ini berupa balok 1 gitu ya. Jadi dengan adanya balok kan punya massa. Kalau baloknya punya massa tentu punya berat. Nah, berat itu juga bisa dihitung sebagai gaya. Nah, di sini kita coba selesaikan. Ini ada sebuah roda pejal homogen. Homogen itu berarti bagiannya merata gitu ya. Nggak ada yang bolong sebelah atau kayak gimana gitu ya. Dililitkan sebuah tali pada tepi roda. Nah, di sini ya. Kalau kamu pernah lihat yoyo ya, seperti itu ya jadinya ya. Seperti pada gambar berikut, ujung tali ditarik gaya 12 Newton. Jadi ini gayanya 12 Newton. Jika massa roda 5 kg, jari-jari 10 cm, besar percepatan sudut roda tersebut adalah, nah yang tanya adalah, pertama diketahui aja dulu ya. Yang diketahui apa? Yang pertama F 12 Newton. Jadi F-nya itu 12 Newton. Yang kedua, massanya. Massa katrol 5 kg. Yang ketiga, jari-jari 10 cm. Nah, hati-hati. Mungkin kamu nih yang kalau misalnya kurang suka fisika, diantaranya adalah karena satuannya ini suka tidak standar ya. Jadi nggak bisa langsung dipakai. Harus diubah dulu. Kalau semuanya harus diubah, itu jadi malas banget ya. Tapi itulah, tetap kita harus ubah supaya benar ngerjainnya ya. Jadi kita harus teliti ya. Ini kita ubah jadi berapa? Ya, 0,1 meter. Sudah ya. Yang ditanyakan adalah percepatan sudut. Nah, percepatan itu adalah alfa ya. Berapakah alfa? Nah, kita jawab ya. Kalau kamu menemukan soal seperti ini, jadi katrolnya ini katrol tetap, jadi dia nempel di batang terus ditarik dengan gaya maupun dikasih beban. Itu caranya adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa. Meskipun di sini torsinya cuma 1, karena apa? Karena gayanya cuma 1. Jadi torsinya F kali R gitu, seperti itu. Terus sama dengan I. Ingat kalau I lihat di soal pejal. Nah, berarti ini roda pejal, berarti setengah ya. Setengah MR kuadrat. Setengah MR kuadrat. Sedangkan A alfanya nggak usah diubah. Kemarin kan atau tadi kan kita udah ubah A alfa itu bahwa A dibagi R. Karena yang tanya alfa ya nggak usah diganti. Jadi tetap alfa aja. Makanya di sini R-nya nggak habis. R-nya masih bersisa. Nah, kalau kita coret seperti ini, R-nya masih ada. Nah, bisa kita masukin dulu angka, atau bisa kita pindahin aja gitu ya. Terlebih dahulu. Misalnya, jadi alfa sama dengan, ini F. 2 kan di bawah, jadi naik ke atas. M di atas, jadi di bawah. R-nya juga di bawah. Jadi gampangnya kalau bolak-balik gitu ya. Ini 2 di bawah, pindah ke atas. M sama R kan di atas, pindah ke bawah. Atau kalau mau masukin angka juga sama juga tetap ya. Jadi 2F, 2 kali F-nya 12 dibagi M-nya 5 dikali 0,1. 12 kali 2 berapa? 24. Dibagi 5 kali 0,1, 0,5. Sama dengan alfa. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau dibagi 0, seperti ini, 0, gitu ya. Nah, usahakan kamu jangan 0, ya. Sebenarnya ada cara gampang ya. Kalau 0,5 itu kan setengah ya. Artinya kalau dibagi setengah justru dikali 2. Jadi kalau kali 2 berapa? 48 radian per second alfa. Atau kalau kamu pakai cara, misalnya kamu bikin
ini kali 10 dulu, jadi 240 dibagi 5. Nanti 220 bagi 5, itu hasilnya juga sama, 48 radian per second. Maaf, ini kuadrat karena percepatan sudut. Seperti itu. Insyaallah bisa ya. Oke, soalnya kita lanjut. Di sini juga tetap ada katrol, cuma di sini kita harus hati-hati. Kalau kita ketemu katrol, tapi katrolnya bukan katrol tetap, jadi dia katrolnya tidak nempel di batang atau tidak terikat di batang, itu pengerjaannya agak lebih rumit gitu ya. Jadi nanti harus pakai substitusi segala. Jadi nggak seperti yang sebelumnya dia katrol tetap terus ditarik dengan gaya F. Nah sekarang tidak ya, jadi dia katrolnya sendiri yang jadi beban sambil dia katrolnya sendiri berputar. Nah kita coba aja. Katrol berupa roda pejal. Nah ini ingat ya, roda pejal ini nanti ditandain berotasi melepaskan diri dari lilitan tali seperti gambar berikut. Jadi persis kayak yoyo yang dilepas, nanti dia turun sambil muter. Jika massa roda 0,3 kg, roda ini maksudnya ya, kalaupun dia kata-kata roda, terkadang dia juga dibilang juga katrol ya, sama aja. Dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Besar tegangan tali T adalah Oke, di sini tegangan talinya karena cuma tulisannya 1, kita ubah tetap jadi harus ada 2 ya. Jadi kita bikin seperti ini. Nah ini tegangan tali yang di atas narik atap, tegangan tali yang bawah narik katrol. Nah ini tegangan tali yang bawah bekerja di katrol. Nah selanjutnya apa? Karena si katrol ini punya massa, atau si roda ini punya massa, kalau benda punya massa dan ada di bumi pasti terkena gaya gravitasi dong. Tentu dia punya berat, maka kita harus gambarkan beratnya. Nah gambar berat yaitu harus dari tengah ya, jadi dari titik pusatnya ke sini. Nah W, jadi gambarnya nggak boleh dari samping kanan, kiri, atas, bawah, jadi harus dari pusatnya, karena memang kalau benda roda pusatnya ada di tengah, seperti itu. Nah selanjutnya gimana? Selanjutnya kita gambarkan arahnya. Kira-kira roda ini apakah bakalan naik atau turun? Karena otomatis turun dong ya, harusnya dia memang turun. Bisa nggak sih naik? Mungkin ya, bisa ya. Kayak misalnya kayak si yoyo, kalau udah sampai bawah kita tarik, dia bisa naik lagi ke atas. Cuma ini posisinya kita emang dia lagi turun ke bawah dan tidak ada gaya yang narik ke atas, seperti itu. Nah berarti sudah seperti ini, kita tutup deh seperti ini. Nah untuk menyelesaikannya kita harus gunain 2 persamaan. Pertama, sigma F sama dengan M kali A. Yang kedua, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kalau sigma F sama dengan M kali A di sini ya, berarti kayak biasa nih, dia gerak ke bawah ya kan, berarti ada 2 gaya yang bekerja di dia ini, W sama T. Kita tulis W nya positif karena searah dan T nya negatif, min T sama dengan M kali A. Oke. W nya ini karena M kali G berarti 0,3 kali 10 berapa tuh? 3 ya. Jadi ini W nya 3 dikurang T. Atau kamu mau nulis persamaan ini di sini, di bawah juga boleh. Sama dengan M nya 0,3 A. Nah
seperti itu. Nah, selanjutnya yang sebelah sini, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kalau kita lihat ya, W ini berasal dari poros, otomatis torsinya pasti 0 dong. Kita udah berapa kali ngerjain soal bahwa kalau misalnya ada suatu gaya yang berasal dari poros atau menuju porosnya, maka torsinya 0. Nah, porosnya di tengah, dia juga berasal dari tengah karena beratnya tuh titiknya ada di tengah, maka torsinya W ini ada 0. Berarti yang menyebabkan dia muter tegangan tali. Jadi torsinya dipengaruhi oleh gayanya tegangan tali. Jadi di sini torsinya adalah T dikali R sama dengan I-nya roda pejal setengah MR kuadrat, tulis setengah MR kuadrat. Alfanya, nah alfanya kita ubah jadi A per R. Ingat ini kita coret-coret ya, R-nya habis nih. Nah ini sisa, nah ini kanan kiri coret lagi seperti ini. Berarti T-nya sama dengan setengah gitu ya. Masanya berapa? 0,3 A. Lalu lumayan ya. Jadi T-nya sama dengan 0,3 A per 2. Nah, kita lihat ya. Kan lebih mudah. Ini kita masukin ke sini ya dibanding ini kita masukin ke sini. Nah, karena yang cari T, jangan kita masukin T-nya. Karena nanti kerjaan 2 kali. Kita nyari A dulu, baru nyari T. Lebih baik ini kita bikin A sama dengan, jadi A sama dengan 2T per 0,3. Nah, seperti itu. Jadi langsung T-nya ketemu. Karena A-nya yang substitusi, nanti A-nya hilang jadi berubah jadi T. Nah, ini kita substitusi ke sini, kita ganti A-nya. Ya. Jadi 3 min T ya. 3 min T sama dengan 0,3 kali 2T per 0,3. Nah, tadi kan kita lihat kayaknya, waduh, ini angkanya jelek banget nih. Tapi ternyata pada saat masuk ke sini persamaannya enak ya. Ini tinggal kita coret ternyata. Nah, tinggal kita coret. Berarti ini 2T yang sebelah kanan ya. Ini 3. Min T, min sebelah kiri, kita pindah ruas sebelah kanan jadi plus dong. Jadi plus T. Jadi ini 3T sama dengan 3. Berarti T-nya berapa? Iya betul, 1 Newton. Dapat T-nya. Tapi kalau pertanyaannya adalah besarnya percepatan, maka yang ini kita substitusi. T-nya masukin sini. Maaf, T-nya masukin ke sini ya. Nanti berubah jadi ada A-nya, nanti A-nya kita dapatkan. Seperti itu aja. Ya. Kalau mudah-mudahan bisa dimengerti ya.